Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja, bos. Bab 1976 sampai bab 1980. Dari sudut pandang Yechen, karena tidak jelas apakah Anjia adalah teman atau musuh, dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya. Adapun siapa di keluargaan yang membutuhkan pil peremajaan, dia tidak ingin mengeksplorasinya untuk saat ini. Lai Qinghua juga merasa apa yang dikatakan Yechen sangat masuk akal. Karena keluargaan mengizinkan An Chongqiu datang untuk mencari tahu kebenarannya, itu membuktikan bahwa kebutuhan mereka akan pil peremajaan tidak begitu mendesak. Kalau tidak, dia akan datang sendiri seperti Fei Jianzong. Jadi, dia menangkupkan tangannya ke arah Yechen dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, saya akan kembali ke tempat kejadian dulu." Yechen mengangguk dan berkata, "Anda kembali dan tunggu sebentar. Saya akan membuat beberapa pengaturan untuk pelelangan, lanjutkan." Segera, Lai Qinghua mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang VIP. Setelah Lai Qinghua pergi, Yechen mengangkat telepon dan menelepon He Ziqiu, yang bertanggung jawab atas pengiriman Yisu. Begitu panggilan masuk, dia bertanya langsung padanya, "Ziqiu, apakah ada kapal ke Timur Tengah baru-baru ini?" "Ya," He Ziqiu berkata dengan tergesa-gesa. "Batch pertama makanan yang Anda janjikan ke Suriah telah dimuat di pelabuhan Haicheng dan akan berlayar dalam 2 hari ke depan." Yechen segera berkata, "Anda harus memilih yang paling dapat dipercaya kapten dan kru yang diperlukan sekarang. Insinyur, biarkan mereka memulai persiapan sekarang dan mencoba berlayar malam ini. Saya akan meminta tentara istana Wanlong untuk membawa 2 orang nanti. Ketika tiba waktunya untuk membawa kapal ini ke Timur Tengah, kami harus melakukan kerahasiaan yang ketat." He Ziqiu mendengar instruksi Yechen dan segera berkata tanpa menanyakan rincian apapun, "Baiklah Tuan Ye, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Kita harus bisa berlayar paling cepat dalam waktu 2 jam. Kapan akan orang yang ingin kamu kirim ke sana dikirim? Kemarilah." Yechen melihat waktu dan berkata, "Saya akan mengatur helikopter untuk mengirim mereka ke sana. Jika cepat, hanya akan memakan waktu 1 atau 2 jam, He." Ziqiu berkata dengan tegas, "Kalau begitu saya akan mengaturnya sekarang dan menyiapkan mereka untuk berlayar. Selain itu, saya meminta mereka untuk membagi setengah dari ruang tamu di kapal, dan tidak seorang pun dari mereka akan diizinkan pergi ke separuh lainnya." "Oke," Yechen berkata dengan puas, "kalau begitu, Anda membuat pengaturan terlebih dahulu, dan saya juga akan membiarkan orang melakukannya. Bersiaplah. Saya akan meminta seseorang menghubungi Anda ketika saatnya tiba untuk membahas detail spesifiknya." Baik, setelah menutup telepon, Yechen segera mengambil walkie-talkie dan berkata, "Apakah Ruoli ada di sini? Datanglah ke ruang VIP untuk menemuiku." Yechen sebelumnya meminta Chen Zekai untuk meninggalkan kamar mewah, suite untuk Su Ruoli di gedung VIP Istana Buckingham agar dia bisa tinggal di sini secara permanen. Jadi malam ini Su Ruoli juga mengikuti pelelangan sebagai salah satu petugas keamanan. Sesaat kemudian, Su Ruoli, yang mengenakan seragam keamanan dan berpenampilan gagah, segera datang ke ruang VIP. Ketika dia melihat Yechen, dia dengan hormat berkata, "Tuan Ye, apakah Anda mencari saya?" Yechen mengangguk dan berkata, "Jika Li, kamu pergi dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, makanan dan pakaian, dan barang-barang pribadi yang kalian butuhkan para wanita. Setelah membeli, kamu harus membantuku mengirim 2 orang ke Timur Tengah semalaman dan memberikannya kepada Wanpo. Kembalilah setelah wajib militer." Su Ruoli tidak menanyakan detail apapun, dan segera berkata, "Kalau begitu saya akan segera melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Apakah saya perlu melakukannya menyiapkan paspor?" "Jika Anda meninggalkan negara melalui bea cukai secara normal, tentu saja Anda perlu menyiapkan paspor, yang diperlukan untuk keluar dan masuk. Namun, jika Anda meninggalkan negara tersebut melalui jalur tidak teratur, paspor Anda pada dasarnya tidak berguna." Yechen berkata, "Tidak perlu menyiapkan paspor Anda bisa naik perahu semalaman dan saya akan meminta Wan Po Jun menjemput Anda di sana."
Baik, Tuan Ye, Surwoli segera mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan segera melakukannya. Setelah semuanya diatur, Ye Chen kembali ke ruang pemantauan. Terlihat dari ruang pantauan saat ini lokasi lelang benar-benar sunyi. Semua orang dengan sabar menunggu lelang dimulai kembali, kecuali Bernard Arnault yang kini sedang menggaruk-garuk kepala cemas. Suasana hatinya naik ke langit dan bumi beberapa kali malam ini, dan akhirnya mencapai puncaknya pada saat Fei Jianzong mengumumkan abstainnya. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa cemas lagi, takut akan terjadi sesuatu lagi dalam masalah ini. Kali ini, Wanting Song akhirnya menerima instruksi Ye Chen dan berkata melalui mikrofon, semuanya, nomor 035 telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat karena sakit mendadak. Karena dia sendiri telah mengumumkan bahwa dia akan menyerah dalam kompetisi untuk pil peremajaan terakhir, kali ini kami akan memberinya pil peremajaan. Peluang pembelian akan diisi oleh nomor 016. Mendengar ini, Bernard Arnault dengan bersemangat mengepalkan tinjunya dan meninju beberapa kali di udara. Jika bukan karena takut melanggar aturan, dia pasti akan meraung beberapa kali untuk mengungkapkan kegembiraannya. Wanting Song memandangnya saat ini dan bertanya, tidak, 016. Apakah Anda bersedia membeli pil peremajaan terakhir dengan harga 72 miliar dolar AS? Saya bersedia, Bernard Arnault sangat bersemangat. Wubi berseru keluar, tolong hubungi saya akan mengatur pembayarannya sekarang. Song Wanting mengangguk dan berkata, tidak, 016. Karena Anda telah mengonfirmasinya, maka Anda tentu saja adalah pilihan pertama untuk membeli pil peremajaan. Berbicara tentang ini, Song Wanting menambahkan, namun, pemilik pil peremajaan baru saja mengkonfirmasi sesuatu kepada saya. Siapapun yang membeli pil peremajaan ini di tempat kejadian akan membayar persis dengan harga lelang yang berhasil. Hanya Anda yang masih perlu melakukan proses penawaran. Anda hanya dapat membeli pil peremajaan ini setelah putaran alokasi. Alokasi lagi? Bernard Arnault hampir pingsan. Dia berkata dengan wajah sedih, sebelumnya, kalian berdua anggota staf telah meminta saya untuk mengalokasikan lebih dari 300 juta AS dolar. Ada stok, kenapa masih meminta saya untuk mendistribusikan barangnya? Penonton di tempat kejadian juga sedikit terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang persyaratan untuk mendistribusikan barang, dan mereka tidak tahu kenapa tidak 016 tiba-tiba diminta membagikan barangnya. Namun, ketika banyak orang ingin mengeluh tentang nomor 016, tiba-tiba seseorang mengenalinya dan berseru, bukankah 016 Bernard Arnault? Dia adalah penemu sistem distribusi barang mewah. Segera setelah itu, seseorang menjawab, oh ya Tuhan, itu benar-benar dia. Istri saya telah menghabiskan puluhan juta euro untuk membeli barang-barang di toko mereknya, orang lain berkata. Orang ini memiliki reputasi bisnis yang sangat buruk. Karena sistem distribusinya banyak dimarahi, tapi dia menolak untuk berubah. Bukan saja dia tidak berubah, tetapi dia memainkannya semakin keras. Jika bukan karena sistem distribusi, dia tidak akan bisa menjadi orang terkaya di dunia. Tanpa diduga, itu akan menjadi miliknya berbalik hari ini. Barangnya keluar, ini benar-benar salahmu sendiri. Pada saat ini, seseorang membalas, apakah Anda bertindak terlalu jauh? Semua penjual bertanggung jawab untuk mengalokasikan barang. Apa hubungannya dengan dia? Seseorang mencibir. Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Penyakit serius. Apakah menurut Anda pendistribusian barang adalah perilaku penjual? Saat Anda keluar untuk membeli secangkir kopi, mengapa pelayan di dalam tidak kedai kopi mengizinkan Anda mendistribusikan barang? Mengapa toko Bernard Arnault mengizinkan Anda mendistribusikan barang? Kebijakan penjualan paket terpadu global semacam ini, jika dia, bosnya, tidak memberi perintah secara pribadi, siapa di antara orang-orang di bawah ini yang berani melakukannya bertindak begitu acak? Betul, seseorang langsung setuju. Dia telah menghasilkan uang dengan mengandalkan sistem penjualan paket yang nakal seperti distribusi barang, dengan puluhan miliar dolar. Inilah saatnya dia mencicipi buahnya kerja kerasnya hari ini. Pada saat ini, Wanting Song menghadapi keterkejutan Bernard Arnault dan berkata dengan tenang, tidak. 016, sistem distribusinya sendiri dijalankan oleh Anda. Begitu banyak merek Anda yang dengan tegas menerapkan sistem distribusi, dan tidak peduli bagaimana caranya pasar menentang Anda.
Anda akan menempuh jalan Anda sendiri dan menaatinya. Oleh karena itu, pemilik pil peremajaan kali ini juga memberitahu Anda bahwa perhatian khusus harus diberikan untuk Anda. Setelah itu, Song Wanting menambahkan, selain itu, saya meminta Anda untuk mendistribusikan barang sebelumnya untuk memenuhi syarat untuk mengikuti lelang, tetapi sekarang Anda diminta untuk mendistribusikan barang untuk membeli pil peremajaan. Ini adalah dua tahap yang berbeda dan tidak dapat disalahartikan. Jika Anda menginginkan pil peremajaan ini, Anda harus menerima alokasinya. Jika tidak, pil peremajaan akan dibagi menjadi 4 bagian dan terus dilelang di tempat. Tentu saja, Anda dapat terus berpartisipasi dalam penawaran pada saat itu. Tapi saya ingin izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda berhasil dalam menawar, Anda tetap harus mendistribusikan barangnya. Ketika Bernard Arnault mendengar ini, dia merasa sedih dan wajahnya memerah. Dia tahu bahwa dia sedang menjadi sasaran, kuncinya adalah dia menjadi sasaran, dan orang-orang di sekitarnya yang juga menawar pil peremajaan semuanya bersorak karenanya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak hanya tidak disukai oleh pelanggan mereknya, tetapi juga oleh orang-orang kaya lainnya. Dia akhirnya menyadari kejahatan sistem distribusi. Ini untuk mengidentifikasi bahwa Anda menyukai sesuatu, dan kemudian menggunakan metode lain untuk menaikkan harga berdasarkan mentalitas Anda bahwa Anda harus memilikinya. Jika protes penjual akan memberitahukan bahwa ini adalah kebijakan penjualan kami, jika menerimanya maka Anda akan membayar barangnya, jika tidak menerimanya Anda akan keluar dan belok kanan. Dan keinginan Bernard Arnault terhadap pil peremajaan bukan hanya karena menyukainya, tetapi terkait dengan kesehatan dan masa hidupnya. Dilihat dari kondisi fisiknya saat ini, jika kanker paru-paru kambuh lagi, pada dasarnya dia akan meninggal. Apalagi, ia secara pribadi sudah 2 kali merasakan sakitnya pengobatan anti kanker dan tidak ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertanya pada Song Wanting dengan rendah hati, "Nona Song, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin saya mendistribusikan barang. Haruskah saya tidak begitu banyak?" Song Wanting mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Kami tidak akan membuat Anda menemui jalan buntu karena distribusi." Pada titik ini, dia tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Jika Anda mengikuti strategi distribusi merek Anda, proporsi keseluruhan jumlah distribusi model populer, titik awalnya adalah 1:1 atau bahkan lebih tinggi, kan?" Mata Bernard Arnault tiba-tiba menjadi gelap. Jika barang itu benar-benar didistribusikan sesuai rasio 1:1, jumlahnya akan menjadi 140 miliar dolar AS. Bagaimana mungkinkah dia seperti ini, kaya? Tepat ketika dia putus asa, Song Wanting berkata lagi, "Tentu saja, kami lebih teliti tentang apa yang kami lakukan daripada Anda. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk membiarkan Anda mengalokasikan barang dengan perbandingan 50%. Karena harga penawaran Anda adalah 72 miliar, jumlah alokasinya 36 miliar, dan totalnya 108 miliar. Bernard Arnault berkata dengan putus asa, "Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya dapat memberikan uang tunai paling banyak 80 miliar dolar AS, Song." Wanting mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, Anda juga dapat mengajukan pembayaran cicilan." Bernard Arnault buru-buru bertanya, "Bagaimana cara mencicil?" Song Wanting berkata, "Total distribusi 36 miliar dolar AS. Anda membayar 8 miliar dulu, dan sisanya 28 miliar akan dibayar dalam 10 tahun. Untuk ini, kami dapat menghapuskan biaya cicilan Anda. Anda juga tahu bahwa jika Anda melakukan pinjaman konsumen di luar, bunga 10 tahun setidaknya 50%. Pada titik ini, Song Wanting menambahkan, "Saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda untuk menarik uang, akan sangat mudah untuk menghabiskan 2,8 miliar dolar AS setiap tahun. Dan setelah Anda mendapatkan pil peremajaan utuh, selama tidak terjadi apa-apa, umurnya setidaknya 20 tahun. Jadi jika Anda melihatnya seperti ini, itu pasti sangat bagus untuk Anda." Kemudian Wanting Song mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tentu saja, Anda tidak harus menerimanya. Kebijakan distribusi kami berbeda dengan Anda. Mereknya sama, dan menganjurkan distribusi sukarela daripada distribusi wajib." Bernard Arnault akhirnya memahami apa artinya membunuh orang dan membunuh hati. Memaksa masyarakat mendistribusikan barang,
tapi juga mengklaim distribusi itu sukarela. Apa bedanya dengan bandit? Tapi kemudian saya memikirkannya, bukankah merek saya sendiri juga akan sama? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menyesali bahwa dialah yang menyebabkannya. Meskipun dia sangat kesakitan, ketika dia memikirkan pil peremajaan, dia langsung mengambil keputusan, mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya menerimanya." Song Wanting mengangguk dan berkata dengan serius, "Tidak, 016. Karena Anda menerimanya secara sukarela dan aktif jika Anda mengikuti kebijakan distribusi kami, Anda harus membayar 80 miliar dolar terlebih dahulu. Untuk memastikan bahwa Anda memenuhi kontrak, kami juga perlu menandatangani serangkaian dokumen hukum. Pil peremajaan akan diberikan kepada Anda setelah dokumen resmi ditandatangani. Ini adalah sesuatu yang apakah Anda memiliki keberatan?" Bernard Arnault menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Tidak, saya tidak keberatan." Song Wanting mengangguk dan tersenyum. "Masuk dalam hal ini, maka kita berdua akan bertindak berdasarkan prinsip adil dan adil. Kita telah mencapai kesepakatan tentang pembagian pil peremajaan secara merata dan sukarela. Apakah Anda membenarkan hal ini?" Bernard Arnault berkata dengan wajah sedih, "Konfirmasi." "Saya mengkonfirmasi." "Oke." Song Wanting tersenyum sedikit dan melanjutkan, berkata, "Namun, ada dua hal yang ingin saya tekankan di depan nomor 016 dan semua penawar yang hadir hari ini. Pertama-tama, yakinlah bahwa sistem alokasi kami hanya berlaku untuk Bernard Ayer. Tuan Nuo adalah satu-satunya. Selain dia, siapapun yang berhasil menawar pil peremajaan tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun. Semua orang telah melihat 4 pil peremajaan sebelumnya. Kami dengan ketat mengikuti prinsip keadilan dan keadilan. 4 penawar yang berhasil tidak ada pengikatan wajib atas konsumsi apapun, jadi jangan khawatir." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian langsung bersorak. Karena hanya ditujukan pada Bernard Arnault, tentu saja semua orang senang melihat leluconnya. Oleh karena itu, semua orang bertepuk tangan dan bersorak gembira, kecuali Bernard Arnault yang wajahnya sangat jelek. Belakangan, Wanting Song menambahkan, "Kedua, kami berbeda dengan perusahaan di luar yang memerlukan distribusi barang. Kami tidak akan mengambil pendapatan apapun dari distribusi barang, dan akan menyumbangkan semuanya untuk amal, akan disumbangkan ke daerah-daerah miskin di Tiongkok, khususnya untuk menyelesaikan masalah akademik, kehidupan dan kesehatan anak-anak usia sekolah, remaja, dan anak-anak putus sekolah serta remaja di daerah miskin, termasuk namun tidak terbatas pada penyelesaian biaya sekolah mereka, biaya hidup, biaya makan siang amal, beasiswa, subsidi, dan bahkan biaya pengobatan penyakit fisik. Separuh lainnya akan disumbangkan ke semua panti asuhan, rumah kesejahteraan dan lembaga kesejahteraan anak lainnya di seluruh negeri untuk meningkatkan standar hidup dan pendidikan anak-anak, anak yatim piatu di lembaga kesejahteraan. Kami akan secara akurat membagi dan mengarahkan keberadaan semua dana. Seluruh masyarakat terbuka untuk umum dan pengawasan bersama dari semua orang dipersilakan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian berada dalam keadaan keributan lagi. Itu berarti 10 tahun 36 miliar dolar. Donasikan semuanya jika Anda mengatakan ingin berdonasi. Bukankah uang adalah uang? Berapa banyak grup terdaftar dengan nilai pasar 100 miliar yang tidak dapat memperoleh keuntungan sebesar ini dalam 10 tahun, tetapi pemilik pil peremajaan bahkan tidak tergoda sama sekali. Terlebih lagi, setiap orang adalah orang kaya raya dan sangat jelas tentang amal. Meski untuk amal, tidak seperti ini, orang-orang kaya di dunia, terutama di Barat, tampaknya sangat antusias untuk beramal, mendirikan berbagai yayasan amal, dan kemudian menyumbangkan ratusan juta bahkan miliaran dolar ke yayasan tersebut. Namun faktanya, sebagian besar dana amal tersebut dibentuk untuk menghindari pajak. Orang kaya di Barat sering menyumbangkan miliaran dolar untuk mendirikan yayasan, yang sebenarnya dikemas sebagai perwalian keluarga untuk menghindari pajak warisan hingga 50% dan mewariskan lebih banyak uang kepada keturunan mereka. Menurut sistem Barat, 5% dari dana yayasan harus digunakan untuk amal, dan 95% sisanya pada dasarnya setara dengan perwalian keluarga, dan bebas pajak. Oleh karena itu, ketika orang-orang kaya di Barat melakukan amal,
mereka hanya menggunakan sejumlah kecil uang untuk melakukan perbuatan baik, dan lebih banyak uang yang dikemas dengan cara ini dan diserahkan kepada keluarga mereka. Banyak orang kaya di Barat juga berjanji untuk menyumbangkan kekayaannya secara telanjang setelah meninggal. Bahkan, kebanyakan dari mereka menggunakan cara ini untuk mengemas kembali kekayaannya dan terus mewariskannya kepada generasi mendatang. Namun pemilik pil peremajaan akan mendonasikan seluruh 36 miliar dolar tersebut, dan juga akan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat, artinya ini adalah donasi yang nyata, dan akan didonasikan seluruhnya tanpa menyisakan 1 sen pun untuk dirinya sendiri. Ini mengerikan ini, sangat menakutkan. Bernard Arnault yang tak berdaya akhirnya menerima syarat Song Wanting. Setelah sambil menangis membayar 80 miliar dolar tunai, dia menandatangani perjanjian cicilan dengan rumah lelang. Mulai akhir tahun ini, dia akan membayar 2,8 miliar dolar untuk lelang setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Ketika semuanya sudah beres, Wanting Song akhirnya mengumumkan di depan umum, "Mari kita ucapkan selamat kepada nomor 016 karena berhasil memotret pil peremajaan terakhir malam ini." Bernard Arnault berdiri dengan semangat dan hendak naik ke atas panggung. Lainnya masing-masing penawar melihat sedikit kecewa. Tak lama kemudian, Bernard Arnault diundang ke panggung oleh Wanting Song. Kemudian, staf secara pribadi menyerahkan pil peremajaan ke mulut Bernard Arnault. Saat ini, Bernard Arnault sudah gemetar karena kegembiraan. Penawar lainnya yang hadir semuanya menatapnya dengan penuh perhatian. Setiap orang telah melihat efek dari seperempat pil peremajaan malam ini, dan juga melihat efek dari setengah pil peremajaan, namun efek dari keseluruhan pil peremajaan belum terlihat. Semua orang ingin membuka mata dan melihat betapa ajaibnya pil peremajaan ini. Bernard Arnault sudah berusia lebih dari 70 tahun, meski menyandang gelar Godfather of Fashion dan Godfather of Luxury Goods, namun waktu masih meninggalkan bekas yang dalam di wajahnya. Sebagian besar rambut aslinya yang berwarna coklat kehitaman telah memutih, dan terdapat kerutan yang dalam di wajah dan sekitar rongga matanya. Rongga matanya mulai semakin cekung, dan pipinya mulai kendur karena usia, dengan 2 pipi miring lipatan nasolabial yang sangat jelas, tidak berlebihan jika dikatakan, bahkan memiliki rasa keakraban dengan anjing di Tom and Jerry. Ditambah dengan 2 perjuangan melawan kanker, dia sedikit lebih lemah dibandingkan rekan-rekannya. Namun, saat dia meminum pil peremajaan, keajaiban segera terjadi. Rambutnya berangsur-angsur berubah dari putih kering menjadi coklat tua mengkilat, dan kerutan di wajahnya mulai mengecil dengan cepat, bahkan pipinya yang menggantung seolah lepas dari pengaruh gravitasi dan dengan cepat mendapatkan kembali kebulatan dan kilaunya. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang lelaki tua berusia 70-an. Kini, dalam sekejap, dia telah menjadi seorang lelaki berusia 50-an. Ini segera membuat banyak orang iri. Bernard Arnault tidak bisa melihat penampilannya saat ini. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya dengan cepat hidup kembali. Perasaan ini seperti ketika saya masih muda, setelah seharian berolahraga dan kelelahan, ketika saya sampai di rumah dan hampir pingsan di tempat tidur, saya tiba-tiba kembali ke keadaan yang sangat energi sebelum keluar di pagi hari. Pengalaman ini begitu ajaib hingga dia hampir meraung kegirangan. Pada saat itulah Bernard Arnault menangis. Malam ini benar-benar hari yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dari harapan di awal hingga keputusasaan di kemudian hari, api harapan terus menyala, hanya untuk dipadamkan oleh keputusasaan lagi dan lagi. Bahkan pada tahap akhir, alokasi barang senilai 36 miliar dolar AS nyaris hancur. Pada saat ini, merasakan perubahan besar di tubuhnya, dia tidak bisa menahan untuk menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Karena dia merasa momen ini sungguh tidak mudah. Apalagi hasil akhirnya sungguh mengejutkan saya. Saat datang ke sini, ia berpikir alangkah baiknya jika pil peremajaan dapat memperbaiki kondisi fisiknya dan mengurangi risiko kambuhnya kanker semaksimal mungkin. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa efek pil peremajaan akan begitu ajaib. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun saya menghabiskan 36 miliar hanya untuk pendistribusian pil peremajaan ini benar-benar barang paling berharga yang pernah saya beli dalam hidup saya.
semua orang menyaksikan dengan mata tak berdaya. Saat Bernard Arnault seketika menjadi hampir 20 tahun lebih muda, dan rasa iri, cemburu, dan kebencian di hati mereka mencapai puncaknya. Inilah efek sebenarnya dari pil peremajaan, sayangnya tidak ada orang lain yang mempunyai kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Jika ingin menunggu pil peremajaan berikutnya, setidaknya harus menunggu hingga lelang kedua tahun depan. Kali ini, Wan Ting Song berkata, "Terima kasih atas dukungan semua yang hadir. Penawaran semua item dalam lelang malam ini telah berakhir. Mari kita ucapkan selamat kepada 5 penawar yang berhasil menawar pil peremajaan. Kami juga berharap tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menawar pil peremajaan. Penawarannya berhasil. Para penawar, jangan berkecil hati, karena jika tidak terjadi apa-apa lagi, kami akan terus mengadakan lelang pil peremajaan tahun depan, ketika semua orang yang hadir memikirkan hal ini, banyak orang yang merasa semakin putus asa di dalam hati mereka. Sebab, begitu efek pil peremajaan menyebar di kalangan kelas atas, lelang tahun depan pasti akan mendatangkan lebih banyak orang kaya raya. Pada saat itu, jika penyelenggara tidak menambah kuota, maka setengah dari 200 orang yang mengikuti lelang malam ini bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti lelang tahun depan. Ketika banyak orang memikirkan hal ini, suasana hati mereka tiba-tiba turun ke bawah. Melihat ekspresi sedih di wajah banyak orang, Wan Ting Song menambahkan, selain itu, ada kabar baik lainnya yang harus diberitahukan kepada semua orang. Setelah mendengar kabar baik tersebut, semua orang melihat ke Wan Ting Song, menantikan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Song Wan Ting berkata saat ini, kabar baiknya adalah lelang pil peremajaan bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan pil peremajaan. Kami berencana untuk berinvestasi dan mengembangkan serangkaian proyek perawatan kesehatan kelas atas di Jinling. Kami menyambut semuanya teman-teman yang tertarik dengan pil peremajaan untuk aktif dengan berpartisipasi. Semua investor yang berpartisipasi dalam proyek perawatan kesehatan kelas atas akan memiliki hak tambahan untuk menerima pil peremajaan. Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi heboh. Seseorang tidak dapat lagi menahan diri dan bertanya dengan lantang, "Nona Song, bagaimana kami dapat berpartisipasi dalam proyek ini?" Song Wan Ting berkata sambil tersenyum, "Proyek ini belum dirilis secara resmi ke publik, jadi pertanyaan ini mengharuskan semua orang tunggu sebentar." Setelah menunggu beberapa saat, setelah kami melengkapi detail yang relevan, kami akan memprioritaskan untuk memberitahu teman-teman yang ada di sini malam ini. Dan semua orang juga akan mendapat prioritas untuk mendaftar dan berlangganan. Mendengar berita ini, semua orang langsung merasa kecewa, mudah. Yang paling mereka takuti adalah jumlah pil peremajaan terlalu sedikit. Jika hanya 2 pil yang dilelang setiap tahun, harganya akan semakin tinggi. Jika mereka tidak mampu membelinya hari ini, mereka tidak akan mampu membelinya tahun depan. Namun karena pihak penyelenggara juga akan menyediakan saluran akses lain, hal ini akan memberikan kesempatan lain bagi semua orang. Song Wan Ting berkata saat ini, "Sekarang, silakan keluar dari venue dengan tertib dan kembali ke hotel. Bagi yang baru saja berhasil menawar produk lain, silakan kembali ke kamar Anda dan tunggu sebentar. Staf kami akan kirimkan produk yang berhasil ke kamar Anda. Jika tidak ada penawar yang berhasil untuk barang apapun, Anda dapat dengan bebas memutuskan apakah akan tinggal atau pergi setelah kembali ke kamar Anda. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa kamar Anda hanya akan dipesan hingga jam 12 paling lambat besok siang. Jika Anda perlu memperbarui, harap konfirmasi ke meja depan sebelum jam 10 besok pagi." Setelah itu, Wan Ting Song tersenyum tipis dan melanjutkan, "Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda malam ini, dan saya harap kami sampai jumpa tahun depan. Terima kasih semuanya." Semua orang berdiri dan bertepuk tangan saat mereka menonton. Setelah Wan Ting Song meninggalkan panggung, semua orang meninggalkan tempat duduk mereka dan kembali ke kamar masing-masing. Beberapa dari mereka berencana berangkat malam ini. Namun sebelum berangkat, mereka harus kembali ke kamar masing-masing dan berganti pakaian. Jika tidak, mengenakan pakaian bernomor tersebut akan membuat mereka merasa seperti narapidana di penjara. Saat penawar di lokasi kembali ke kamar mereka, sebuah ambulans melaju keluar dari rumah sakit. 3 menit yang lalu,
Pusat Gawat Darurat 120 menerima panggilan darurat. Ada seorang pasien yang terkena serangan jantung di Jinmao Mansion, sebuah apartemen kelas atas di Jinling dengan harga hingga 80,01 meter persegi. Jadi Pusat Gawat Darurat 120 langsung menugaskan tugas ini ke rumah sakit pusat terdekat di prefektur Jinmao. Rumah sakit pusat segera menugaskan tugas tersebut kepada ambulans yang menderu-deru. Saat ambulans tiba di rumah Jinmao, 4 staf medis turun dari mobil. Keempatnya mengenakan jas putih, masker, dan topi medis. Tidak ada yang bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tapi mereka tahu dari penampilannya. Ada 3 pria dan 1 wanita. Keempat orang tersebut naik lift menuju lantai atas Jinmao Mansion dan sampai di apartemen nomor 2501 sesuai nomor rumah yang menghubungi hotline darurat. Namun saat ini tidak ada pasien penyakit jantung di apartemen. Yang menunggu di ruang tamu saat ini ada 4 petugas medis, juga 3 laki-laki dan 1 perempuan, mengenakan jas putih, masker, dan topi. Tidak hanya keempat orang ini yang berpakaian sama dengan 4 orang yang datang dengan ambulans, bentuk tubuh mereka pun hampir sama. Selain mereka, ada 3 orang yang berdiri di ruangan itu, yaitu Hong Woo dan tangan kanannya Ma Zongliang, serta Zhang Ermao yang baru saja bergabung dengan Hong Woo dalam urusan militer. Begitu kedua kelompok orang itu bertemu, Hong Woo segera berkata kepada 4 staf medis yang menyamar di sekitarnya, "Kalian berempat, cepat bawa Zongliang ke tandu dan bawa dia ke ambulans." Dokter berpakaian yang merupakan pemimpinnya dari 4 orang itu segera berkata, "Baiklah, Tuan Kelima, ayo berangkat sekarang." Zhang Ermao mengingatkan, "Mulai sekarang sampai Anda masuk ke dalam mobil dan pergi. Kalian berempat tidak boleh mengangkat kepala dan melihat langsung ke kamera pengintai, agar tidak ketahuan oleh orang lain. Apakah kamu mengerti?" Pria itu mengangguk dengan cepat, "Saya mengerti." "Oke," Zhang Ermao berkata dengan serius, "tanpa penundaan lebih lanjut, kalian cepat berangkat." Hong Woo berkata kepada Ma Zongliang saat ini, "Zongliang, cepat berbaring di tandu, selamat beristirahat di rumah sakit." Ma Zongliang menyeringai, melambai dan berkata, "Baiklah, Tuan Kelima, kalau begitu saya akan pergi ke rumah sakit untuk memulihkan diri selama beberapa hari." Segera, Ma Zongliang terbaring di tandu, diikuti oleh 4 staf medis, bawa dia keluar. Setelah mereka pergi, Hong Woo berkata kepada 4 orang yang baru saja turun dari ambulans, "Pakaian sudah siap untukmu, cepat ganti, kita akan berangkat 10 menit lagi." Keempat staf medis melepas masker dan topi mereka. Wanita di antara mereka adalah Fei Kexin, putri tertua dari keluarga Fei. Di antara 3 pria di sebelahnya, 1 adalah kakeknya Fei Jianzong, 1 adalah pengawal pribadi Fei Jianzong, Yuan Zixu, dan yang lainnya adalah Jenderal Bintang 5 Wan Longdian. Pada saat ini, Fei Kexin berkata kepada mereka berdua dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak telah menemukan cara yang baik untuk membantu kami melarikan diri." Hong Woo melambaikan tangannya, menunjuk ke arah Zhang Ermao, dan berkata, "Ini adalah semua gagasan penasihat militer saya." Zhang Ermao berkata dengan tergesa-gesa, "Saya juga berbagi kekhawatiran Guru Ye. Ini semua pekerjaan saya." Baru saja, Zhang Ermao memberi Hong Woo ide ini dan menggunakan pertolongan pertama, panggilan telepon dan beberapa anak buah Hong Woo mempermainkannya dan berhasil mengeluarkan mereka bertiga dari rumah sakit tanpa ada yang menyadarinya. Jika seseorang benar-benar datang ke Jinling untuk menanyakan keberadaan ketiga orang ini, mustahil untuk mengikuti garis ini. Selain itu, meskipun garis ini ditemukan, tidak mungkin menemukan petunjuk apapun. Karena rumah sakit sangat sering mengirimkan ambulans setiap hari, dan panggilan ke polisi asli, keempat staf medis tersebut curang, dan Ma Zongliang benar-benar memiliki masalah jantung, bukan berpura-pura. Orang ini selalu merokok dan minum, banyak makan dan minum ikan dan daging, sering menderita sakit jantung, dan beberapa pembuluh darah sudah menunjukkan tanda-tanda penyumbatan. Dokter sudah lama menyarankan dia untuk memasang stent, tapi dia telah menundanya. Jadi Hong Woo memintanya memanfaatkan kesempatan hari ini untuk berakting dalam sebuah drama dan pergi ke rumah sakit untuk memasang stent. Seperti kata pepatah, selesaikan pertunjukannya, panggilan telepon yang sebenarnya, pertolongan pertama yang nyata, pasien yang nyata,
Saya jamin meskipun seseorang dari keluarga Fei datang, mereka tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Di malam hari, Fei Kexin, Fei Jianzong dan Yuan Zixu, dipimpin oleh beberapa tentara dari Istana Wanlong, menaiki helikopter dan segera menuju ke pelabuhan Haicheng. Saat ini, sebuah kapal kargo yang memuat puluhan ribu ton biji-bijian telah berlabuh di pelabuhan Haicheng dan perlahan meninggalkan pelabuhan. Awak kapal ini semuanya adalah anggota East Shipping yang paling bisa dipercaya. Mereka menerima pesanan dan berlayar semalaman, di saat yang sama sekelompok penumpang akan menaiki kapal di tengah laut. Namun, meskipun orang-orang ini dapat dipercaya, He Ziqiu tetap mencegah mereka melakukan kontak aktif dengan penumpang tersebut untuk memastikan bahwa mereka selalu tidak mengetahui apapun tentang penumpang tersebut. Ketika kapal kargo meninggalkan pelabuhan yang terang benderang dan memasuki laut yang gelap, dua helikopter datang silih berganti, menyusul kapal kargo langsung di laut, dan mendarat di dek kapal kargo satu persatu. Orang pertama yang turun dari helikopter adalah Su Ruoli dan banyak prajurit Istana Wanlong yang dipimpinnya. Sebagian besar orang yang dibawa Su Ruoli kali ini adalah anggota perempuan Istana Wanlong. Setiap anggota tim membawa tas tempur berukuran besar, yang tidak hanya berisi berbagai senjata dan perlengkapan, tetapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari. Setelah semua orang turun dari pesawat dengan tertib, mereka mulai membagi dan memblokir ruang tamu dengan kerjasama dari kapten. Selanjutnya, Su Ruoli meminta semua staf meninggalkan geladak, dan kemudian helikopter kedua perlahan mendarat di geladak. Saat pesawat berhenti, Fei Kexin turun dari pesawat terlebih dahulu, lalu Yuan Zixu membantu Fei Jianzong turun juga. Su Ruoli melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Ini Nona Fei. Nama saya Su Ruoli, Tuan Ye meminta saya untuk mengantar Anda dan Tuan Fei ke Suriah." Fei Kexin bertanya dengan heran, "Su Ruoli, mungkinkah Nona Su menjadi Su Ruoli yang dicari Jepang di seluruh negeri sebelumnya?" Su Ruoli tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Ya, itu aku." Nama Su Ruoli, setelah itu di Jepang, terkenal semua seluruh dunia. Pihak Jepang telah mencari keberadaannya sebelumnya, dan mereka ingin melihatnya hidup dan mati. Tanpa diduga, setelah Su Ruoli menghilang beberapa saat, dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Istana 10.000 Naga. Setelah pihak Jepang mendengar bahwa dia telah bergabung dengan Istana 10.000 Naga, mereka segera menghentikan pencarian mereka untuk mencarinya. Karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan penghancur Su Ruoli yang telah membuat seluruh Tokyo menjadi berantakan. Sekarang dia telah bergabung dengan Istana 10.000 Naga. Dia memiliki pendukung yang kuat. Dalam hal ini Jepang tidak ingin mendapat masalah lagi. Oleh karena itu, Departemen Kepolisian Jepang telah mengeluarkan instruksi internal bahwa selama Su Ruoli tidak bisa datang ke Jepang, Jepang tidak akan mengejarnya lagi. Fei Kexin tidak menyangka akan bertemu dengan Su Ruoli yang terkenal di sini, dan dia sebenarnya adalah bawahan Ye Chen. Apalagi Ye Chen sengaja membeberkan kabar mengejutkan bahwa lelaki tua keluarga Su mengkhianati cucunya kepada Jepang. Seluruh dunia tahu bahwa Su Ruoli adalah anak haram keluarga Su. Anak haram keluarga Su menjadi milik Ye Chen. Bawahan Fei Kexin ini bahkan lebih terkejut. Sebelum Ye Chen mengambil alih Su Ruoli, keluarga Su harus menghentikannya demi martabat. Tetapi situasi saat ini menunjukkan bahwa keluarga Su tampaknya tidak marah di depan Ye Chen. Dari sini, dia bahkan dapat menyimpulkan bahwa keluarga Su telah lama diserahkan sepenuhnya oleh Ye Chen. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, kekuatan Ye Chen terus-menerus menumbangkan tebakan dan persepsinya. Namun, meski terkejut, Fei Kexin dengan cepat menyesuaikan diri dan berinisiatif untuk menghubungi Su Ruoli dan berkata dengan sangat sopan, "Halo, Nona Su, saya sudah lama mengagumi nama Anda, jadi kali ini saya harus mengkhawatirkannya." Su Ruoli. Ruoli tersenyum tipis, "Anda adalah teman Tuan Ye. Ini semua adalah tugas saya." Setelah mengatakan itu, Su Ruoli menambahkan, "Tuan Ye berkata bahwa kepergian Anda dan Tuan Fei harus dijaga kerahasiaannya. Jadi saya tidak bisa mengatur agar Anda pergi ke sana dengan pesawat, kapalnya jauh dan Anda harus terbiasa dengannya. Saya harap Anda tidak tersinggung." "Saya mengerti." Fei Kexin mengangguk cepat dan berkata,
Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena bisa meninggalkan Jinling, Pak. Suruoli mengangguk, lalu berkata, saya baru saja mengonfirmasi pelayarannya dengan Kapten. Tujuan kita kali ini adalah pelabuhan Tartus di Suriah Barat. Demi alasan keamanan, kami tidak akan tiba di Tartus sampai kapal kargo kami tidak berlabuh di pelabuhan manapun sebelum pelabuhan. Kami memperkirakan akan tiba di Singapura dalam 5 hari dan terusan Suez dalam waktu sekitar 18 hari. Menghitung waktu yang dihabiskan untuk mengantri untuk menyeberangi pelabuhan kanal, kita akan tiba di pelabuhan Tartus dalam waktu sekitar 20 hari. Fei Kexin mengangguk dan berkata, terima kasih, Nona Su. Suruoli mengangguk sedikit dan berkata, demi keselamatan Anda dan Tuan Fei, tempat tinggal kami area di kapal benar-benar terisolasi dari awak biasa. Jika Anda dan Fei Sir, jika Anda perlu datang ke Geladak, harap beritahu saya terlebih dahulu dan saya akan memberitahu kru untuk menghindarinya sementara. Fei Kexin berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Nona Su, Anda benar-benar perhatian. Itu benar. Suruoli tersenyum. Dia berkata, kalian bertiga, silakan ikuti saya ke kabin. Kamar telah disiapkan untuk Anda. Kapal kargo Heizikyu yang dikirim ke Suriah berjumlah 100.000 ton. Kapal kargonya sangat besar dan tempat tinggal di dalamnya sangat luas. Jadi masing-masing cukup ruang untuk 3 orang. Suruoli meminta 2 pemuda dari istana Wanlong untuk mengatur Fei Jianzong dan Yuan Zixu ke kamar mereka. Sementara dia membawa Fei Kexin ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Begitu dia memasuki ruangan, Suruoli menutup pintu, menunjuk ke 3 ransel besar di ruangan itu, dan berkata kepada Fei Kexin, Nona Fei, Tuan Ye menyuruh saya menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk Anda. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan, merek apa yang biasa aku gunakan, jadi aku mencoba yang terbaik untuk membeli beberapa merek terbaik yang bisa dibeli di Jinling. Saat dia mengatakan itu, dia membuka salah satu ransel, yang hampir habis. Seluruhnya diisi dengan kosmetik sehari-hari untuk wanita. Selain itu, sikat gigi elektrik, handuk mandi, sisir, jepit rambut dan barang-barang kecil lainnya juga disiapkan dengan matang. Fei Kexin berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Nona Su, saya tidak menyangka Anda begitu perhatian. Suruoli tersenyum dan berkata, itu terutama atas perintah Tuan Ye. Dia mengatakan bahwa Anda adalah yang tertua Nona, dan kamu pasti dimanjakan di hari kerja. Tiba-tiba, aku khawatir kamu tidak akan terbiasa berada di kapal barang dalam waktu yang lama. Saat dia mengatakan itu, dia membuka ransel lain, yang berisi beberapa pakaian ganti, terutama t-shirt, celana kasual dan beberapa pakaian dalam baru. Suruoli menjelaskan kepada Fei Kexin, Nona Fei, sekarang hampir awal musim panas. Cuaca di selatan hampir sama dengan musim panas, terlebih lagi, saat kita melintasi Samudera Hindia, suhunya lebih tinggi. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa untuk Anda. Pakaian musim panas, untuk pakaian dalam, ukurannya mungkin sedikit tidak pasti. Jika tidak pas, tolong beritahu saya dan saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkannya di Singapura dan menunggu kami tiba di Singapura sebelum mengirimnya ke kapal dengan helikopter. Fei Kexin sudah dipindahkan saat ini. Agak tersedak, di masa lalu, semua orang di sekitarnya melayaninya dengan sangat teliti. Tapi itu karena dia masih wanita tertua di keluarga Fei. Sekarang dia dalam masalah. Tetapi anak buah Ye Chen masih bisa begitu perhatian dan sopan padanya, yang sangat menyentuh hatinya. Suruoli membuka tas ketiga saat ini dan berkata dengan lembut, Ms. Fei, selain pakaian dalam, ada beberapa pembalut wanita dan tampon di dalamnya. Karena rute kita hanya berlangsung 20 hari, saya akan memberikannya kepada Anda. Anda punya menyiapkan persediaan lebih dari seminggu, yang seharusnya cukup. Berbicara tentang hal ini, Suruoli berkata lagi, di Suriah, saya telah berkomunikasi dengan Wan Pojun. Istana Wanlong saat ini sedang dalam pembangunan besar-besaran, dan pangkalannya belum terbentuk. Namun, menurut dia, Istana Wanlong saat ini sedang menggunakan tenda lapangan terbaik dunia dilengkapi dengan pasokan listrik, pasokan air, toilet mandiri, fasilitas pancuran, dan fasilitas AC. Kondisi di semua aspek seharusnya tidak terlalu sulit. Selain itu,
dia sudah mulai mengoordinasikan sejumlah tenda prefabrikasi khusus kelas atas rumah dari Tiongkok. Saat itu, kondisinya masih bagus. Saya akan memperbaikinya sedikit lagi. Fei Kexin berkata dengan cepat, tidak masalah. Saya dapat menerimanya tidak peduli apa kondisinya. Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan sedikit malu, ngomong-ngomong, Nona Su, saya ingin bertanya tentang perawatan medis di sana. Bagaimana kondisinya? Saya tidak mengkhawatirkan hal lain. Saya hanya khawatir kakek saya sudah tua dan telah mengalami banyak rangsangan. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada tubuhnya. Su Ruoli tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Wan Longdian memiliki tim medisnya sendiri, dan telah membangun sementara rumah sakit lapangan, dilengkapi dengan ruang penyelamatan dan ruang operasi, yang pasti akan memberikan perlindungan medis yang baik kepada kakek Anda. Bagus sekali, Fei Kexin berkata dengan seksama, merasa lega. Dia berkata, Nona Su, tolong bantu saya menyampaikan Tuan. Kebaikanmu, Fei Kexin tidak akan pernah melupakannya. Oke. Su Ruoli mengangguk dan berkata, Nona Fei, ini sudah larut, kamu harus tidur lebih awal. Kamarku ada di sebelah kananmu dan kamar kakekmu ada di sebelah kirimu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan menyerahkannya kepada Fei Ke. Setelah Fei Kexin merapikan kamarnya dan menetap sementara di kapal, dia pergi ke kamar kakeknya Fei Jianzong. Saat ini, Yuan Zixu berada di kamar membantu Fei Jianzong merapikan tempat tidur. Sementara Fei Jianzong sedang duduk di sofa tunggal di kamar, menatap langit-langit kamar dengan bingung. Melihat Fei Kexin masuk, Yuan Zixu dengan cepat berkata dengan hormat, Nona. Fei Kexin mengangguk sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Yuan. Saya minta maaf melibatkan Anda kali ini. Saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali kepada guru dalam waktu singkat. Pintunya tertutup. Yuan Zixu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, kamu tidak perlu bersikap sopan. Tugasku adalah melindungi Tuan Fei. Sama saja tidak peduli di mana aku berada. Setelah mengatakan itu, Yuan Zixu menambahkan, untuk kembali ke pintu guru, aku tidak terburu-buru. Terlebih lagi, keberadaan Jia Hui masih belum diketahui. Guru mengirimnya ke sini kali ini untuk mengambil atas tanggung jawab saya dan tinggal di keluarga Fei untuk terus mengabdi. Dia menghilang dan saya tidak punya rasa malu untuk kembali. Fei Kexin berkata. Sekarang pikirkanlah, Tuan Luo kemungkinan besar berada di tangan Tuan Muda Ye. Yuan Zixu mengangguk dan berkata, saya kira juga begitu. Saya mendengar bahwa Wan Pojun, penguasa istana Wanlong, selalu menganggap keluarga Ye sebagai musuh yang membunuh orang tuanya. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa anak buah Wan Pojun membawa peti mati ke rumah Ye. Wan Pojun melancarkan pertempuran besar, tetapi akhirnya diambil alih di bawah komando Ye Chen. Ini menunjukkan bahwa Wan Pojun sama sekali bukan lawan Ye Chen. Setelah mengatakan itu, Yuan Zixu menambahkan, dikatakan bahwa Wan Pojun adalah prajurit bintang 8. Jika ini benar, maka Tuan Ye pasti adalah penguasa alam gelap, atau bahkan lebih kuat. Fei Kexin mengangguk dan berkata dengan lega, Tuan Yuan jangan terlalu khawatir. Saya pikir Tuan Ye adalah orang dengan perbedaan yang jelas antara cinta dan benci. Tuan Luo tidak melakukan apapun padanya, dan saya kira dia tidak akan benar-benar menyakiti Tuan Luo. Yuan Zixu menghela nafas, saya harap begitu, pada saat ini, Fei Kexin menatap kakek yang agak melankolis itu lagi, dan berkata, kakek, masalah paman sudah selesai. Kamu harus lebih berpikiran terbuka dan jangan menjadi depresi dan sakit. Fei Jianzong tertawa dirinya sendiri dan berkata, tapi Xin, karena kamu harus melarikan diri ke Timur Tengah bersama-sama. Sebagai seorang kakek, aku merasa sangat malu. Jika aku mati sekarang, itu akan melegakanmu dan Tuan Yuan. Milikmu paman pasti punya. Aku tidak akan mempermalukanmu. Setelah mengatakan itu, Fei Jianzong berkata dengan ekspresi sedih, sekarang, kalian berdua menemaniku untuk melarikan diri, dan jika dia tidak dapat menemukanmu, dia pasti akan merasa kesal. Tentang itu, akulah yang telah menyebabkan masalah bagimu. Fei Kexin buru-buru berkata, kakek, tolong jangan berpikir begitu.
Jika kamu benar-benar pergi, Paman tidak akan membiarkan keluarga kita bersenang-senang. Fei Jianzong menghela nafas dan berkata dengan menyesal, dikatakan bahwa pewaris sebuah keluarga harus ditentukan oleh yang lebih tua daripada yang lebih muda. Tetapi jika saya telah mengetahui pengkhianat itu sebelumnya, saya tidak akan pernah menjadikannya pewaris keluarga. Ini benar-benar kegagalan terbesar dalam hidupku. Setelah itu, dia menambahkan dia hanya bisa menghela nafas. Kexin, kamu harus menemukan cara untuk lebih dekat dengan Tuan Muda yaitu di masa depan. Sebelum aku mati, aku akan pergi. Anda memiliki wasiat dan menunjuk Anda untuk mewarisi keluarga Fei. Kemudian Anda dapat meminta bantuan Tuan Muda Ye. Selama dia dapat membantu Anda mengambil kembali keluarga Fei, Anda akan menjadi kepala keluarga Fei mulai sekarang. Fei Kexin tersenyum tak berdaya dan berkata, kakek, Tuan Ye mungkin tidak ingin menyeberang ke air berlumpur ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur agar kita pergi ke Timur Tengah. Saya menghindari pusat perhatian untuk saat ini. Ya, Fei Jianzong hanya bisa menghela nafas. Mungkin dia merasa bahwa kondisi yang saya tawarkan tidak cukup murah hati. 20% dari aset keluarga Fei masih harus lebih sedikit di matanya saat dia mengatakan itu. Miliknya matanya tiba-tiba berbinar. Dia menatap Fei Kexin dan bertanya, Kexin, bisakah Tuan Ye menikah? Jika dia bersedia membantu, saya akan memberinya seluruh keluarga Fei sebagai mahar. Dia tidak boleh menolak, bukan, Fei? Kexin tertegun pada awalnya, dan kemudian dengan cepat memahami arti kata-kata kakeknya, dan berkata dengan sedikit malu-malu, kakek, apa yang kamu bicarakan? Tuan Ye sudah menikah. Menikah? Fei Jianzong tanpa sadar bertanya, anak perempuan manakah yang dinikahinya? Fei Kexin berkata, istrinya adalah anggota keluarga Xiao di Jinling. Tetapi keluarga Xiao hanyalah keluarga miskin di Jinling. Ketika aset keluarga berada pada titik tertinggi, jumlahnya hanya di atas 100 juta yuan, dan masih dalam RMB. Sekarang mereka sudah bangkrut dan dilikuidasi. Wajah Fei Jianzong penuh ketakutan dan dia berseru, ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tuan Muda bermartabat dari keluarga Ye dan cucu dari keluarga An bisa menikahi gadis dari keluarga miskin? Fei Kexin berkata, saya tidak tahu situasi spesifik di sini. Tetapi Ye Chen tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada istrinya, dan keluarga istrinya tidak mengetahui identitas aslinya. Mereka selalu mengira dia adalah seorang yatim piatu. Fei Jianzong berpikir sejenak dan kemudian berkata, bagaimana suami dan istri bisa menyembunyikan hal sebesar itu? Saya kira fondasi hubungan mereka tidak cukup kuat, dan cepat atau lambat mereka akan bercerai. Fei Kexin berkata dengan canggung, saya tidak tahu tentang ini. Fei Jianzong menghela nafas pelan dan berkata kepada Fei Kexin, Kexin, ada perubahan besar dalam keluarga Fei sekarang. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk campur tangan, posisi pamanmu tidak tergoyahkan. Dan dia pasti tidak akan berbelas kasihan kepadamu setelah aku mati. Tuan Ye, adalah satu-satunya kesempatanmu untuk kembali. Pada titik ini, Fei Jianzong masih memiliki satu kalimat yang belum terucapkan. Menurutnya, Ye Chen bukan hanya satu-satunya kesempatan Fei Kexin untuk kembali, tetapi juga kesempatannya sendiri untuk kembali. Pil peremajaan Ye Chen sangat efektif. Bahkan jika dia bisa mendapatkan setengahnya, dia bisa hidup lebih lama. Jika Fei Kexin jika Xin Zhen dapat berkembang bersama Ye Chen, baik kakek maupun cucunya akan menghadapi momen kembalinya. Bukan karena Fei Jianzong bersifat utilitarian, ketika orang berada dalam situasi putus asa, dia secara alami tidak mau menerima nasibnya. Selama dia masih memiliki satu nafas tersisa, dia akan tetap menganggap kembalinya sebagai tujuan terbesarnya selama sisa hidupnya. Fei Kexin secara alami mengetahui kebenaran ini. Ketika orang pintar dalam kesulitan, hal pertama yang terlintas dalam pikirannya bukan mengasihani diri sendiri atau menghancurkan diri sendiri, tapi bagaimana mencari jalan keluar dari krisis. Fei Kexin juga tahu betul bahwa setelah kakeknya direbut oleh pamannya, dia berada dalam dilema. Jika dia tidak pergi ke Timur Tengah bersama kakeknya hari ini, pamannya pasti akan menanyakan keberadaan kakeknya. Intinya hati nuraninya tidak akan membiarkan dia mengkhianati kakeknya, sebagai imbalan atas keuntungan. Dan sekarang dia pergi ke Timur Tengah bersama kakeknya, tapi dia juga menunggangi seekor harimau.
Karena dia telah pergi ke Timur Tengah, dia pasti menjadi kaki tangan dan musuh di mata pamannya. Sekarang, dia tidak dapat menemukannya, dia masih bisa puas dengan itu. Tapi bagaimana jika kakeknya jika dia meninggal dalam 1 atau 2 tahun, apa yang akan dia lakukan? Haruskah dia terus bersembunyi di Tibet, atau haruskah dia langsung kembali ke Amerika Serikat dengan jenazah kakeknya? Yang pertama sangat pengecut. Dia secara alami tidak ingin memilih. Tetapi pilihan terakhir ternyata sangat berisiko, kemungkinan besar dia dikendalikan langsung oleh pamannya begitu dia tiba di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Fei Kexin merasa masa depannya juga suram. Dalam hal ini, satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk memecahkan situasi adalah Ye Chen. Sayangnya, Ye Chen tidak bermaksud membantu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakek, itu tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Belum lagi Tuan Muda Ye sudah menikah. Bahkan jika dia belum menikah, akan sulit bagiku untuk tinggal di Timur Tengah. Ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi." Fei Jianzong tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan berkata, "Hei, saya akan pergi ke Timur Tengah sekarang, dan saya tidak tahu apakah saya dapat bertahan sampai hari saya berangkat." Bersambung.